Action ya Berry Prima udah. Berry Prima ya saat Berry itu ya. Prima. Sampai Berry Prima kalau kita muter daerah pesawahan di daerah Mama kayak Sukatani, Tembelang, terus sama Komoda, Gabus, Tarumajaya, itu kita film harus bawa Berry Prima. Berry Prima ya. Kalau nggak Berry Prima jangan sekali-sekali muter di sana dah. Oh gitu ya. Nggak ada yang nonton. Dan Berry Prima jangan mati. Oh gitu. Nggak boleh mati dia mah. Boleh mati ya. Film Berry Prima itu nggak boleh mati kalau orang sono. Kalau mati kita Emang sutradara siapa ini? dimarah-marahin kita orang ada. Lah kata saya itu orang ada-ada Iya, iya. aja. Terima kasih Bang Haka, kau datang bagai pelita, dengan doa-doa hangatkan romansa, luhur budimu kan abadi, terangi jiwa, terangi jiwa, terangi jiwa. Bang Haka, kece, keren dan cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali di channel Bang Haka. Alhamdulillah sudah hadir seorang tamu yang istimewa. Dan biasa yang hadir di studio Bang Haka ini selalu tamu-tamu istimewa. Kebetulan yang hadir pada pagi hari ini adalah seorang senior yang dulu bergelut dalam dunia hiburan. Hiburan yang mungkin anak-anak kita hari ini sudah tidak kenal lagi. Tapi buat para sahabat Bang Haka yang usianya seperti saya, lahir tahun 70-an, pasti mengenal hiburan yang namanya layar tancap. Bagaimana sekarang layar tancap ini? Kemudian seperti apa orang-orang yang dulu bergelut di dunia layar tancap ini hari ini seperti apa? Kita kedatangan tamu yang sudah nggak asing lagi untuk wilayah Jati Asih, yaitu Bang Joni Totoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang ya? Amin sehat. Waduh, terima kasih nih, bulan Ramadan sudah datang di studio Bang Haka. Bang Joni, ini tadi saya sudah menyampaikan ya bahwa dulu ada satu hiburan masyarakat yang luar biasa ya. Waktu saya kecil itu biasa tuh kalau ada yang kawinan di kampung, biasanya nanggep layar tancap gitu ya. Dan ternyata Bang Joni adalah aktor ataupun pengusaha yang memang bergerak dalam penyedia hiburan layar tancap. Bisa ceritakan nih Bang Joni, kenapa Bang Joni tertarik ini terkait dengan usaha layar tancap ini? Alhamdulillah, terima kasih Bang Haka. Ya. Dulu saya sebelum saya terjun di bidang layar tancap, saya pernah ngikut kakak saya dulu. Saya belajar sama kakak saya almarhum Bang Haji Toin di Pasar Bo. Dia kan orang film dulu. Iya. Orang film juga, jadi saya ngikut dia selama hampir 2 tahun. Setelah itu saya udah bisa menguasai alat macam proyektor, alat film gitu ya. Nah, saya masuk kerja dah tuh. Pertamanya pekerja dulu nih. Kuliah dulu kerja di PT Unita Film di Mester Jatinegara. Jatinegara ya. Saya masuk situ diterima, dikasih dites. Saya dikasih proyektor 1 unit pertama. Kalau dulu kan nggak ada alat center 2 namanya, kalau dulu center 1. Kalau berarti mulai tahun berapa tuh Bang Joni itu? Mulai 80 ya? saya udah ngikut di perfilman itu. Usia berapa tuh Bang Joni saat Kita itu? umur 17 tahun. 17 tahun 17 ya? tahun. Terus tadi berarti mulai tertariknya ikut kakak tadi ya? Kakak saya almarhum, Abang Haji Toin. Kemudian seneng gitu ya? Seneng ya. Dan kemudian menggeluti itu. Nah, Yang tadi lanjutkan. Pertama menggunakan proyektor 1 apa tadi? layar tancap dulu kan kita zaman tahun 80 senternya 1 gitu. Senter 1 ya? Bang Haka, iya. Emang proyektor berjenis-jenis? Jenis-jenis. Oh gitu ya? Berapa puluh merek. Iya. Pokoknya banyak kalau merek, cuman kita pertama sekali saya dikasih proyektor mereknya RCA, merek zaman dulu. Itu sekitar produksi tahun 70-an dah. 70-an ya? Oh ya, tahun 70-an. Nah, terus saya tes lulus, terus saya jadi operator tuh, diterima di PT Unita Film di Mester. Yaudah saya geluti terus jalan terus lama. Saya tertarik,
ada milik rezeki, lah saya beli dah 1 unit dulu tuh. Alat 16 mili namanya dulu filmnya. Nah, tapi kita tetap aja ada hubungan sama Unita Film karena film dia punya film, kita sewanya ke dia. Kita cuma punya alatnya aja. Gitu. Oh, jadi kalau misalnya ada orang yang mau sewa, proyektornya punya kita. Punya kita boleh. Oh, filmnya Film dari bos kita sewa kayak gitu iya, Unita iya. Film gitu. Baik. Terus kalau Bang Joni ini panggilan ya, waktu itu kan memang hiburan itu masih jarang ya. Salah satu yang sangat disukai adalah layar tancap ya. Iya. Itu paling jauh biasanya di daerah mana, Bang Joni itu? Kita kalau layar tancap pertama sekali yang paling jauh saya di daerah Pekalongan. Kalau Sempat diundang ke Pekalongan? Jawa Tengah? Jawa Tengah. Tapi kalau ini Bang Haka, kalau yang namanya di Cirebon, Indramayu sering. Iya. Palimanan sering. Ini yang jauh dah tuh ya pertama. Itu aja di Pekalongan. Seneng film daerah kita gitu dari gitu. saya. Tapi di Cirebon memang nggak ada orang yang usaha yang sama dengan ya? Ada cabang dari PT Smart Film ada di Cirebon. Oh, berarti ada di sana juga ya sungguhnya. Karena itu dia kontak dekat saya, jadi minta film, Bang, saya minta film, saudara saya hajatan di Pekalongan gitu. Iya. Udah lumayan sih, udah panggilannya udah lumayan. Udah lumayan ya? Udah lumayan, udah hampir 1,5 juta waktu itu. Tahun 80 1,5 juta? Udah belamarinya. Oh, 86 tuh. Iya. Kalau 80 mau kita panggilan film masih 60.000, Ustaz, 70.000. Ke Subang aja cuma 100.000 gitu. 100.000 ya? 100.000 udah berikut mobil udah Jadi semuanya. itu biasanya kan misalnya kita diundang ya keluar daerah, yang kita persiapkan tuh apa? Alatnya bisa 1 mobil atau 2 mobil biasanya? Kalau jauh begitu kita pakai 1 unit mobil. 1 unit mobil ya? 2 proyektor. Isinya apa? 2 proyektor? 2 proyektor, 1 unit genset. Genset ya? Sama alat sound systemnya semua. Sound system. Sama kru 2 ada bertiga sama supir. Kru 2, bertiga sama supir. Jadi operator intinya saya punya anak buah bakal jagain genset. Kalau zaman dulu genset kan pakai diairin tuh. Betul. Iya, nah itu kita pakai genset. Jadi kita kru bertiga, supir, saya operator 1 sama anak buah 1. Connect dah bahasanya gitu. Kalau untuk anunya tiang layar, tancap layarnya biasa dari sana ya? Dari sana udah disiapkan, bambu ya? Bambu ya. Iya. Bambu. Jadi daerah yang paling jauh pernah ke Pekalongan. Tadi ya? Kalau Cirebon kemarin sering banget udah umum dah, Purwakarta, Kuningan. Biasanya dalam sebulan tuh Bang Joni ya berapa kali biasanya? Kita lihat begini Bang Aka. Kalau kita lihat dari musimnya juga, kan orang kita musim ngawinin. Musim ngawinin, betul. Bulan haji, mau habis lebaran, nah itu job penuh itu. Sebulan bisa berapa kali tuh? Bisa 30 layar, 40 layar. Maksudnya setiap malam? Tiap malam. Berarti pas pulang kan ngantuk, itu besoknya berangkat lagi gitu? Istirahat di mobil aja kita. Di mobil? Di mobil. Dari Cirebon kita tidur di mobil kan sampai Kerawang, sampai udah kenyang. Iya. Kita sarapan, sampai lagi ke Jakarta lagi. Langsung sorenya mulai persiapan lagi. Siapan lagi ya? Semalaman kalau lagi musimnya, layar tancap, itu bisa 5 layar, 3 layar, 4 layar. Semalaman. Berarti kita memenuhi 3 undangan maksudnya? Iya, bisa 5 undangan, 7 undangan. Di waktu yang sama? Di malam sama. Oh iya. Jadi umpama proyektor kita atau alat kita kurang, kita pakai punya temen. Oh, bisa pinjam ya? Pinjam. Sewa ya? Tetap dalam anuan kita gitu, dalam komando kita. Iya. Semama malam ini ada acara 3 nih 4. Alat lo gue pakai, besok lo di anu mainnya, lo di anu mainnya. Iya. Gue di anu. Kita saya atur gitu. Iya. Terus Bang Joni ya, kapan mulai menurun ya permintaan masyarakat untuk mengundang Bang Joni nih untuk memberikan hiburan dalam bentuk layar tancap ini mulai tahun berapa tuh? Mulai redup ya lah? Mulainya agak menurun sedikit ya. Iya. Tahun 90 juga masih lumayan 90. 96, 97 tuh. Mulai yang pas LCD masuk. Oh iya. Nah, itu terus ada dulu zaman dulu kan ada juga tahun 86 tuh video namanya yang pakai TV tabung. Iya. Nah, itu kita juga udah mengurangi juga termasuknya. Sudah mulai berkurang ya. Tapi yang memang yang kita down banget LCD itu kita. Ketika ada LCD. Iya, terus dari media TV juga kan ngeluarin film-film yang bagus. Film-film action kan. Ya, jadi kita sebagai pengusaha layar tancap juga agak menurun sedikit gitu. Ya. Jadi memang itu resiko ya, kemajuan teknologi gitu ya. Yang awalnya orang mengakses hiburan sulit gitu ya. Sekarang kan sangat mudah ya. Itu mempengaruhi dalam kegiatan Bang Joni ya. Amin. Di dalam pengadaan layar tancap.
Terus Bang Joni ya, saya juga waktu kecil kan juga termasuk yang sering gitu ya. Bahkan biasanya kalau ada kita kecil kemudian mengaji, malah selama ngaji kita kadang 1-2 judul tuh ikut nonton gitu ya. Nah pengalaman yang apa yang menarik ya Bang Joni rasakan ketika menjadi operator layar tancap, misalkan ada gangguan-gangguan macam-macam, ada nggak pengalaman menarik yang bisa diceritakan? Kalau gangguan sih kalau di layar tancap banyak. Banyak ya. Masa bilang suka dukanya hampir berimbang. Apa kira-kira sukanya apa dukanya apa kira-kira? Sukanya. Ya sukanya dulu apa dukanya dulu ya nih? boleh sukanya dulu, dukanya dulu. Dukanya dulu aja dah, biar anu deh ya. Iya, iya. Ya. waktu itu saya muter daerah Rawabanteng. Rawabanteng. Setu. Kabupaten Bekasi Iya, ya? Kabupaten Bekasi. Iya. Saya pas sampai kebetulan tuan hajat pas meninggal yang laki-laki. Anaknya Yang punya hajatnya. Yang punya hajat. Lagi nerima tamu, meninggal pas film sampai jam 4. Nah, 4 sore ya? pas 4 sore. Lah kita bingung ini ya. Kan kita udah dipanggil udah makan panjer kan, masa kita ulang lagi kita. Tapi kita menghargai karena ini kan apa namanya musibah. Betul. Saya berkoordinasi dengan keluarga, Pak, bagaimana ini film? Dilanjutin nggak? Nggak apa-apa, saya pulang juga aja masalah. Karena ini karena kita lagi duka. Betul. Jadi saya musyawarah sama keluarganya sama adik-adiknya dia. Oh nggak usah bang, film lanjut aja katanya. Lah kita bingung kan, kita konfirmasi sama temen lagi nih. Gimana film kita suruh lanjut ini? Habis orang belum dikubur aja nih orang yang meninggal itu teman-teman. Nah itu salah satu duka yang dirasakan ya ketika diundang kemudian yang ngundang ada musibah di sana. Artinya bukan sesuatu yang memang kita buat-buat ya. Itu sesuatu yang nggak bisa kita tolak. Ada duka lain barangkali misalkan listrik mati atau apa gitu biasa nggak? Dukanya begini. Kalau kita main hujan nih. Atau hujan ya? Hujan ya. Itu pakaian kita nih udah nggak berharga. Kalau kita sebagai operator yang benar-benar jadi operator yang ini nggak berharga. Kita copotin, kita tutupin atasnya itu. Emang nggak dibuat ini kayak tendanya? Kadang-kadang suka kan bocor atapnya, namanya bikin-bikinan apa mendadak kan kadang-kadang suka atap bocor. Jadi kita ini pakaian kita udah nggak berharga. Saya berhargaan proyektor daripada proyektor nanti saya kebakar, kan listrik kan. Nanti kena air, udah kita nggak pakai baju buat nutupin itu. Iya. Jadi dukanya kedua ketika hujan ya. Sementara itu banyak. Layar rubuh gitu ya. Iya, mau mendiriin hujan, ya udah terpaksa dari hujanan biar basah-basah diriin lagi layar. Iya. Gitu. Angin kencang. Angin iya. Terus apalagi dukanya? Kayak keributan layaran kita jadi sasaran. Oh juga ya mungkin ada keributan penonton yang sering ribut antar penonton ya? Iya sering terjadi. Masalah kadang-kadang bukan keributan aja, orang duduk nonton. Iya. Terus ada ular. Lalu kan ngerebek semua orang tuh. Lalu udah layar kita ketabrak tuh tambang-tambang layar kita rubuh. Kan biasanya di kebun ya? Iya. Kebun ya. Jadi bukan tawuran aja. Iya. Orang ada ular itu ngegerubuk orang. Iya. Lah nabrak tambang layar kita rubuh layar kita lagi. Diriin lagi layar. Ya, menarik nih ya pemirsa ya, memang apa ya, suka duka apapun dunia ketika kita dalami hanya hal-hal yang menarik gitu ya, yang kadang-kadang tidak kita sadari. Nah sekarang sukanya Bang Joni, kan tadi dukanya ya. Sukanya ya situ banyak juga. Iya. Sukanya kita muter film di Cibarusah dari sini. Iya. Kebetulan orang itu sudah bicara kepada saya, anaknya. Nah terus bapaknya bicara lagi ke film ke orang. Lah berarti kan 2. Iya. Sedangkan satu lokasi yang kita tuju satu lokasi itu. Karena bapaknya sama anak nggak ada koordinasi, jadi film datang berdua ke sana sampai ke lokasi Cibarusah. Lah saya juga udah dipanjerin kan. Udah DP-in dah bahasa sekarangnya. Yang ono juga udah DP-in. Bagaimana caranya nih? Lah udah kita datang. Lah gimana katanya salah satu harus ada yang gugur. Lah nggak bisa. Saya juga di DP-in, saya juga DP-in. Jadi begini Bang Kakak. Jadi sukanya saya musyawarah dah tuh. Udah gini aja, saya nggak usah main, saya pulang aja dah. Yang penting saya mau dibayar. Gitu. Saya dibayar cash, kagak main. Dibayar cash kagak main. Berarti Bang Joni ini suka di atas penderitaan. Lah kita udah, karena kita film nyewa Ustaz. Iya. Tapi kita bayar separuh harga. Betul. Kita bayar juga enggak bayar. Iya. Terus Bang Joni, kan biasanya kalau kita ada yang pesan ya, kita kan sewa film ya. Itu sewa filmnya di mana tuh kalau di daerah kita? Kalau film 16 mili ya. 16 mili kita banyak di sini. Itu maksudnya 16 mili apa tuh? Alat kecil, alat 16 ukuran kecil. Oh, 16 mili kecil. Pada umumnya itu 16 mili ya, alat proyektor juga agak kecil. Oke. Ya, itu dia di mana-mana ada.
Sewanya ada? Ada. Ya rekanan kita juga Oh. ya kayak di Yunita Film, di Haji Somad Film, Rahmat Film, terus sama Cilolo Film. Itu ada semua kita. Berarti kita sewa biasanya satu malam berapa judul sih? Satu malam 5. 5 judul ya? Berarti kita nyewa 5 judul. 5 judul ya. Kalau kita ada semalam 3-4 ya nyewa 20. 20. Tapi ada keuntungan lagi buat kita. Iya. Kalau kita jaraknya deket, kita sewa film paling Bisa bergantian. ya, Bisa bergantian namanya ya. dulu selekan. Oh, ya. Ya mama kita di Pedurenan, apa satu di Jati AC, Iya. satu lagi di Robogo. Itu keuntungan buat kita. Iya, iya. Jadi Iya. bisa ada orang yang muter ya. Iya, kita Habis keliling. muter bawa ke sana Iya, gitu ya, keliling. di selek namanya. Iya, Itu iya. keuntungan buat Lah, kita. memang biasanya kalau nyewa film yang punya hajatan misalnya, Iya. emang nggak menentuin judul filmnya apa gitu. Ada permintaan. Permintaan ya. Tapi dengan satu syarat ya harganya beda. Oh, kalau Iya. menentukan request ya, Iya. judul beda harganya. Adanya beda. Oh. Karena kita juga di sono juga Iya. bookingnya ada gede juga. Hmm. Umpama nih Iya, umpamanya iya. saya minta film Kamandaka, Beri Prima. Iya. Terus sama Jaka Sembung. Jaka Sembung umpama atau film Kelabang Seribu. Nah, film kan di sono juga harganya gue lagi mahal. Gitu. Iya, iya, Lumayan iya. harganya. Iya, iya, iya. Nah, jadi kita target sekian, kalau lo mau sekian, nih film ini sekian, film ini sekian. Biasa permintaan cuma 3, yang 5 ekstra aja. Itu kita target sekian. Gitu. Umpama kita biasa film panggilan 500, bisa 1,5 juta. Gitu. Semua Iya. waktu zaman dulu film 300, bisa 700, bisa 600 gitu. Gitu. Waktu itu Bang Joni yang Bang Joni rasakan ya, permintaan dari orang yang nyewa atau lihat masyarakat yang melihat itu film apa yang waktu itu banyak disukai oleh masyarakat? Banyak berapa judul kira-kira? Kalau film begini makanya. Iya, ya. Film itu sebetulnya film bagus tidaknya tergantung kita. Sebetulnya yang bisa ngatur. Ada film bagus nggak bisa ngatur, tinggal orang penonton. Ngatur apanya? Ngatur judulnya. Ah. Kayak kita pertama kita setel komedi dulu. Komedi dulu. Masa komedi lagi nggak mungkin Komedi kan? lucu kan ya? Iya. Ah. Lah kita seling lagi atau horor. Ketiganya silat, action. Iya, iya, iya. Karena ada iya. orang nggak bisa action dulu, jadi tinggal orang. Jadi tergantung kita juga. Oh, jadi action itu yang paling disukai berarti ya? Ya. Second berarti di belakang deh ya. Berarti pertama tadi apa? Komedi, Komedi, kemudian horor, ketiga action. ketiga action. Action bisa 2, bisa 3, bisa 2 itu di antaranya kalau Kan lima judul ya. Iya, iya, kalau iya. yang 4 sampai 5 udah terakhir itu udah itu ekstra udah. Iya, iya, iya. Film 3 inti yang ditunggu. Iya. 1 2 3 sampai jam 12 itu yang 1, ditunggu-tunggu. 2, 3. Ya, Oh, itu iya. yang ditunggu-tunggu. Setelah itu banyak pulang ya. Ada udah pulang dah. Karena orang tahu film itu 3 judul yang lumayan. Pasti sampai ketiganya masih ditungguin. Wah, ini yang kedua kok belum bagus-bagus juga. Iya, iya, Ini iya. nanti target yang ketiga kali gitu. Bang John, kalau untuk yang jenis komedi tadi zaman tahun 80-an siapa? Judulnya apa tuh? Untuk Ya komedi. Tuh? paling Warkop. Warkop ya? Iya, Warkop. Dono, Kasino Endro itu ya? Iya, ranking dia udah. Iya, 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 Warkop iya. dia kan banyak yang sutradaranya Aprizal tuh. Iya, iya, iya. Itu dia udah paling banyak Dono udah. Terus kalau yang ini ya. Kalau yang action ya Beri Prima udah. Beri Prima ya saat Beri itu ya. Prima. Sampai Beri Prima kalau kita muter daerah pesawahan di daerah kayak Sukatani, Tembelang, terus sama Kemoda, Gabus, Tarumajaya, itu kita film harus bawa Beri Prima. Beri Prima ya. Kalau nggak Beri Prima, jangan sekali-sekali muter di sana dah. Oh gitu ya? Nggak ada yang nonton. Dan Beri Prima jangan mati. Oh gitu. Nggak boleh mati dia Nggak mah. boleh mati ya. Film Beri Prima itu nggak boleh mati kalau orang sono. Kalau mati kita Emang sutradara siapa ini? dimarah-marahin gitu enggak. Lah kata saya itu orang ada Iya, iya. aja. Dan saya ingat bener Bang Joni, Iya. itu kalau dia datang jagoan cuma tepuk tangan tuh Tepuk biasa tangan. tuh. Wah, luar Saya biasa nih, itu. Saya muter di Termajaya. Iya, ya. Sama itu kan film Beri Prima ada waktu itu Kelabang Seribu baru turun. Kelabang Seribu, Judulnya iya, iya. Kelabang Seribu. Iya. Jam 4 itu penonton udah gelar tikar di sawah. Oh, jadi pengaruh banget Iya, banget katanya ya. ada berinya nih ntar malam. Oh, iya. Siang itu udah ada sawah sama damen ya. Iya, iya, iya. Digelar tikar semua Iya. jam 4 Jam udah 4 sore udah ada ada ya. ntar malam katanya ada film berinya. Udah ngetek tempat Udah, ya. iya, udah pada duduk itu udah nggak masak lagi kali mah udah. Iya, udah nggak masak lagi. Kata ada film beri. Iya. Film kan emang dia minta Kelabang Seribu. Kebetulan kami Kelabang Seribu memang dapat dari selekan dari waktu dari mana ya? Dari Cikarang. Iya. Saya ngambil ke Cikarang di sono. Datang yang kedua waktu itu Kelabang Seribu. Film putar yang kedua berarti sekitar jam setengah 10. Setengah 10 ya. Ya Allah itu orang atau Bang Aka
satu kampung Ribuan kali ada ya? nggak muat dah itu satu Ribuan kampung. ada? Ribuan gitu. Ribuan ya? Karena Berry Prima di sana memang Terkenal ya? booming, terkenal. Iya. Jadi pemirsa, ini apa yang disampaikan oleh Bang Joni ya. Itulah secara sosiologis masyarakat kita tahun 80-an. Betapa hiburan yang merakyat, yang murah ya. Yang murah, gratis bahkan. Itu sangat senang dan sangat bergembira dengan adanya hiburan layar tancap pada saat itu ya. Terus Bang Joni, kalau yang tadi 3 yang horor tuh film apa biasanya horor tuh? Horor ke zaman dulu mah film banyak kan kalau horor ya. Ya, kayak siapa sebenarnya? Kuntilanak. Terus film kayak Dukun Lintah. Nah, paling banyak yang diminati waktu itu zaman saya masih Dukun Lintah. Dukun Lintah. Siapa pemain itu? Pemain Dukun Lintah waktu itu Padilla Pasa, Anklap sama Bukan tuh siapa tuh? Suzana bukan? Bukan, Susana mah film Nyi Brolong. Oh, Nyi Blorong itu ya? Iya, Nyi Brolong, Susana. Iya. Film-film apa yang bernuansa dakwah ya, seperti Roma Irama, gimana? Permintaan banyak juga? Ada juga. Ada juga ya? Itu yang terutama kita pertama sekali orang minta malah daerah sendiri. Tong, gua minta film nada dan dakwah Tong yang ada kayak Jainuddin MZ-nya sama Roma Irama. Iya. Mahal mang filmnya. Oh dia agak mahal sewanya? Iya mahal, karena baru. Oh karena baru Keluar sama sekali. Mahal mang, nggak apa-apa. Yang penting gua ada-adain. Ada mang, yang penting mamang berani bayar. Ya siap, gua mah. Kisaran berapa sih kalau? Waktu itu kita zaman itu aja udah sewa udah hampir 500.000. Kalau film yang biasa berapa? Film biasa kita sewa paling cepet. Oh 5 kali lipat? Iya. Luar biasa ya. Iya. Tapi karena mungkin permintaan dan dia gengsi bisa membuat orang senang gitu ya. Dia tetap sewa 500.000 pun sekalipun. Terus juga pemutarannya dia ngatur. Pemutaran filmnya yang ngatur yang punya rumah. Lah saya Bang waktu saat kecil ya ingat banget ada Satria Bergitar. Kemudian Roma Berkelana, Pengabdian, Kelana 1, Kelana 2, Cinta Segitiga dan macam-macam itu luar biasa ya. Ada nilai-nilai dakwah, hiburan dan dakwah itu ya. Terus Bang Jon, kalau film anak-anak muda ya kayak Rano Karno saat itu juga gimana? Itu animonya ada juga ya? Itu booming dia Rano Karno 83-84. Itu judulnya dulu yang paling booming. Bunga Cinta Kasih. Bunga Cinta Kasih. Rano Karno dengan Yesi Gusman. Ya betul. Itu booming banget itu. Iya. Di mana aja. Terus tahun 90-an kemari Rano booming lagi. Iya. Taingin sendiri sama Meriam Beliau. Iya. Itu kemana aja film saya bawa. Ya, kemana aja orang saya bawa itu film. Terus Bang Jon, kalau terkait dengan tadi ya, sewa tadi ya, itu kan bervariasi harganya ya. Bang Jon itu dalam satu kali tayang ya, itu keuntungan bersih berapa kira-kira? Ya kalau zaman dulu bervariasi ya. Variasi ya? Ya, panggilan kan ada yang murah, ada yang mahal. Kalau yang mahalannya kan ada permintaan, ada request judul film namanya. Kalau yang standar zaman dulu masih film, ya zaman dulu nih kita cerita ya, film masih 70.000, 80.000, ya paling kita kebagian 10.000. Bersih 10.000? Karena operator cuma 2.500. Iya. Pertama sekali masuk malah saya cuma 1.500. Enggak, dari sewa film enggak ada kelebihan yang... Itu udah kelebihannya, udah sisa. Oh, sisa bayar segala macam. Sisa mobil, sisa anak buah, sisa bensin, sisa solar buat di genset. Ya paling 10.000, 15.000 kelebihannya. Iya. Baik. Bang Joni, ini kan sekarang layar tancap memang sudah hampir hilang sekarang ya. Diganti dengan berbagai hiburan-hiburan yang sangat mudah diakses oleh warga masyarakat hari ini. Kemudian alat-alatnya apa masih disimpan atau seperti apa nih, dijual? Saya sebelum masih ada alat, cuman yang alat yang pertama sekali masih zaman saya ya, saya yang pegang dulu saya tetap pegang. Ada yang saya kasih ada sepupu saya di daerah Tarumajaya, dia yang jalanin sampai sekarang, dia masih jalan, masih eksis. Layar tancap? Iya. Dan masih ada yang sewa? Iya masih ada. Itu saya kasih dia 1 unit. Nah itu yang dulu, zaman dulu. Berarti daerah-daerah yang agak nggak kesinian kali ya, daerah pinggir barangkali ya? Iya, daerah Tarumajaya. Iya, pinggir laut sono. Iya. Sama soundnya juga komplit saya kasih, sama layar semua komplit. Dijalanin. Ini saya bilang jangan dijual. Ini keramat. Karena saya bisa film dari sini. Bisa saya seperti ini dari ini. Saya bilang gitu. Di rumah juga ada masih 1 unit alat 35. Di rumah 35 itu masih apa? Alat gede. Oh, besar. Alat besar. Itu di rumah kakak saya.
Jadi kalau ada sekarang masih ada tetap permintaan kayak orang mau nyunatin dari orang hajatan daripada sepi katanya bang. Bang masa bawain film aja daripada sepi. Lumayan kan sore-sore katanya nggak tinggal orang katanya ada yang nonton gitu. Nah, itu sampai jam berapa biasa sekarang? Sekarang jam 4. Oh sampai jam 4 pagi? Pagi kan kita start jam 8. Iya. Start jam 8 sampai jam pagi kadang-kadang, tapi sekarang pada umur orang jam 2:30, 3:30 udah selesai ya. Baik Bang Joni, terkait dengan usaha di dunia layar tancap, kan kalau Bang Joni ini namanya Otoy Film ya. Otoy Film dari Pasar Rebo terkenal ya. Terkenal di Pasar Rebo Otoy Film. Mitra-mitra atau sahabat Bang Joni yang lain yang punya usaha yang sama itu di Jati Asih Bekasi kan banyak ini ya. Banyak, ya. Kira-kira disebutkan ingat nggak siapa-siapa mereka itu? Insya Allah masih ingat. Siapa Bang Joni? Ya terutama ya kayak di Pasar Rebo nih masih keluarga kita, di Pondok Endak, Jati Rasa itu BJ Film. BJ Film. Bapak Haji Jeran. Ya itu dia namanya BJ Film. Iya. Yang kedua di Jati Asih juga ya keluarga besar saya di Rawobogo. Mamang saya almarhum pimpinannya Mang Haji Nimi. Itu namanya Kiki Mutiara Film. Iya, terus ada lagi di warung pojok tuh dekat Jakastia situ. Danu Film, ada Pandi Film. Iya. Jadi ini semua mitra ya. Mitra. Yang artinya kalau misalnya kita butuh film ataupun alat bisa saling saling gantian. Kita pakai kalau dia lagi nggak main kita pakai. Sekarang masih kontak-kontakan masih berhubungan dengan mereka masih ya. Iya, tapi sebagian juga ada yang udah almarhum. Iya, kayak macam banyak sih di sini film kayak Goeng Film, Namin Film, ada Bule Film di Pasar Kecapi. Iya, banyak lagi. Terus Bang ini kan biasa di film itu ada warna, katanya sedang ada warna merah, biru tuh kode apa itu sebenarnya? Di layar. Ya di layar. Layar tuh kan di pinggirnya ada listnya. Betul. Itu kode. Itu menunjukkan apa itu? Kode perusahaan. Kode perusahaannya. Iya. Nama filmnya kode perusahaannya. Yang punya siapa nih layarnya gitu. Iya. Udah ketahuan. Ada berapa warna sih untuknya? Banyak. Kalau layar mas itu layarnya pinggirannya kayak emas. Nah, itu berarti layar mas film. Kita nggak usah nanya-nanya kemana kalau lihat kalau film cukup lihat layar aja. Oh, layar biru. Wah, Unita Film. Kalau nggak Unita Film dari Pasar Rebo nih Otoy Film nih. Iya. Gitu. Nah, terus kalau hitam ada 2 item, ada Haji Somad, ada Rahmat Film, itu listnya hitam. Iya. Yang polos, Namin. Terus ada Siliwangi Film ya, Siliwangi itu layar polos. Ya, terus sama Murdani Film dari Jakarta tuh, dia layar polos juga. Luar biasa ya. Mas Joni betul-betul mendalami dunia layar tancap ini ya. Itu tadi yang menarik ya, yang dukanya Mas Joni ya. Ini kan biasa suka ribut tadi ya. Mungkin karena film putus atau hujan. Imbasnya bisa nggak dia merusak alat-alat Bang Joni itu, misalkan layar atau proyektor atau segala macam. Kayaknya gitu. Kalau udah ribut begitu atau semacam tawuran, itu semuanya udah kena imbas semua kita. Berarti ada kerugian yang kadang-kadang ada ya di situ ya? Kerugian ada. Yang terutama kalau ribut yang kita selamatkan, ini mohon maaf, bukan diri kita, berarti kita ini nggak sayang sama diri kita. Iya. Tapi lebih berharga lensa yang gede depan itu. Lensa? Cinemaskopnya, yang gede itu yang bakar layar yang kelihatan. Kalau itu yang mahal ya? Iya itu. Berapa harga itu Mas Joni waktu itu? Itu zaman dulu aja. Kalau alat 16 mini dia hampir 5 juta. Saat itu 5 juta zaman ya? dulu. 5 jam dulu ya? Itu yang alat 35, alat kecil cuma 2,5 juta. Iya. Itu yang kita selamatkan itu dulu. Karena itu lensa itu cinemaskop namanya, yang bukan layar lebar. Iya. Itu jangan pun kita ketik aja, kena ketik batu kecil itu langsung berubah layar, nggak fokus. Iya. Kena benturan apa Jadi aja. memang harus betul-betul dijaga ya, sensitif banget ya. Ributnya di orang di bawah layar kita copotin langsung, masukin ke peti. Itu terutama. Iya. Kata diri kita ini kena batu, kena apa udah nggak saya pikirin. Sering, pala saya kena batu. Iya. Sering. Karena memang itu modal usaha yang paling sensitif ya, perlu dijaga ya. Yang ada orang filmnya jelek. Iya. Ditimpuk dari jarak jauh. Kena proyektor. Bluang aja. Untung gak kena pala kita. Kalau bocor batu. Iya. Tapi saya maklum aja ya, namanya orang mungkin lagi pada gila kali. Iya. Kadang-kadang ribut sasarannya apa? Layar kita juga. Layar kita juga sampai robek. Iya. Robek layar kita. Kalau deket kita ambil layar. Kadang-kadang kita ada teman gitu daerah mana nih, dia lagi main, layar kita pinjem. Karena layar kita robek. Ya tunggu sementara berapa jam dulu, nyari layar dulu. Kalau emang nggak bisa udah pagi ya udah pulang aja. Kecuali masih sore kalau kita ribut, layar kita kena robek atau ada yang
pakai golok ke daerah maaf, daerah sawahan lah sana ya. Iya, iya. Ada yang galak banget orang sama layar. Kita ikut prihatin ya, karena memang dunia selalu berkembang ya, tidak hanya dalam soal teknologi, tapi juga hiburan juga pasti akan mengalami perubahan-perubahan seiring dengan perubahan zaman yang ada pada sekarang ini. Terakhir Bang Joni ya, ada nggak aspirasi atau hal yang ingin Bang Joni sampaikan kepada pemerintah khususnya komunitas Bang Joni yang selama ini bergelut dalam usaha menyiapkan hiburan layar tancap, sekarang kesempatan itu sudah tidak ada. Harapan apa yang Bang Joni sampaikan kepada pemerintah? Nah, kebetulan nih Bang Haka, Bang Joni hari ini diamanahkan sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ya. Barangkali nanti bisa Bang Haka perjuangkan aspirasi yang ingin disampaikan. Ada kira-kira Bang Joni? Ya, mudah-mudahan sih ada ya. Iya. Kalau saya buat pemerintah ya, buat saya dari saya pribadi, mungkin saya dari teman-teman komunitas layar tancap juga ya. Iya, iya. Pengen sih kita kayak kita nih pengen bangkit lagi seperti dulu. Kalau nggak bangkit total ya sedikit-sedikit lah gitu, maksudnya kita dipegang atau diperhatikan. Mungkin ada acara apa dari pemerintah atau kita dikasih teater apa tempat gitu buat kita disiapin supaya kita nih ikut bangkit lagi gitu. Ya, Mas ya. Imo. Mungkin pemerintah ada tempat di situ semacam gedung kesenian. ya. Yang gedung kesenian itu salah satunya adalah diputar berbagai macam film-film yang punya nilai edukasi, pendidikan, dan Bang Joni di situ sebagai operatornya. Iya, gitu kan ya? Iya, gitu, kira-kira ya. begitu ya. Begitu, ya, ya. Baik, insya Allah nanti kita akan coba sampaikan dan saya akan catat Amin. masukan dari Bang Joni ini. Bang Joni, terima kasih. Waktu kita sudah tidak terasa, ini sudah jam 11. Sahabat Bang Haka yang saya cintai dan saya banggakan, apa yang sudah tadi kita dengar bersama-sama bisa menginspirasi dan bisa memberikan banyak pelajaran dalam kehidupan, sisi kehidupan kita. Yang pertama tadi bahwa yang namanya usaha selalu kita kadang-kadang berada di atas, kadang-kadang berada di bawah. Tidak ada orang yang selalu berada di atas. Dari sini akan menimbulkan tentang satu kondisi kita sebagai manusia bahwa kita tidak boleh sombong. Karena kita pasti ada hari di mana kita digantikan oleh yang lainnya. Kemudian yang kedua, sekecil apapun kita harus mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting rezeki yang kita peroleh dengan cara halal, dengan cara kerja dan tidak menzolimi saudara-saudara kita yang lain. Sahabat Bang Haka yang berbahagia, seperti biasa jangan lupa berikan komentar Anda yang terbaik. Seperti biasa, Bang Haka akan memberikan satu merchandise yang menarik yang akan diberikan kepada Anda semua pendengar yang memiliki komentar yang dianggap paling baik oleh tim di studio kami. Adapun pemenang episode yang lalu dengan tema Fauzan Nasrul dari seorang santri menjadi aktris FTV, yaitu dengan komentar mantap Bang Haka, gali terus. Saran saja, mungkin background studionya perlu diperbaiki dekornya agar terkesan lebih milenial. Akun RW20 Official. Selamat, insya Allah nanti hadiahnya akan kami kirim. Demikian sahabat Bang Haka sekalian, jumpa kembali dengan channel Bang Haka pada episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.